Ibu Putri hari ini apa aja? Nanti mungkin sebagian dijelasin oleh rekan saya, Sarmauli Simanungsong. Jadi sebagai informasi sebenarnya pledoi yang kami siapkan itu dari penasihat hukum totalnya 953 halaman dengan tambahan bukti. Tadi ada 12 tambahan bukti yang teman-teman juga bisa lihat itu sekitar 2.600-an halaman, karena memang kami sesuai janji kami dari awal ya, bahwa pendampingan hukum ini kami lakukan secara objektif, jadi betul-betul fakta sidanglah yang menjadi poin perhatian kami secara detail, secara rinci. Dan kita juga mendengar tadi Menteri Cakrawati menyampaikan sendiri pembelaan pribadinya yang diberi judul surat dari balik jeruji ya. Nanti mungkin Kak Salma yang akan menjelaskan hal tersebut. Surat yang ditulis secara langsung oleh Bu Putri dari dalam tahanan. Silakan Kak. Mbak, gedean dikit Mbak, suaranya Mbak. Gedean dikit Mbak. Pembelaan Ibu Putri ini memang Ibu Putri tulis sendiri ya dengan tulisan tangan beliau mulai tanggal 22. Di sini diberi tanggalnya tanggal 22 Desember 22 Januari. Di situ seharusnya kalau dari pengakuan Ibu Putri sendiri sudah tidak ada keraguan lagi. Kalau tadi dicermati baik-baik, bahkan beliau mengatakan bahwa hanya kepada yang Maha Pencipta saja saya menyatakan bahwa saya benar-benar mengalami kejadian kekerasan seksual itu. Ya, di sini juga beliau mengungkapkan bahwa beliau itu mengetahui kalau banyak masyarakat yang tidak percaya karena ya memang tidak ada saksi yang mengetahui kejadian di dalam kamar. Kemudian tidak ada visum. Kemudian seperti yang disebutkan juga beliau itu orangnya sifatnya ingin mengontrol situasi, kemudian seolah-olah tidak ada apa-apa, tidak ada kejadian, karena hanya menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya saja. ADC yang lain maupun ART yang lain itu memang tidak tahu, dan faktanya mereka baru tahu ada kejadian setelah ada kejadian penembakan Yosua itu. Nah, sayangnya memang di tuntutan kemudian dianggap kejadian KS, kekerasan seksual itu tidak ada. Justru yang dimunculkan adalah isu baru, isu perselingkuhan yang sama sekali tidak ada buktinya, baik saksi maupun bukti yang lain itu tidak ada. Bahkan disebutkan kalau isu perselingkuhan itu oleh Jam Hidum disebutkan hanya bumbu. Untuk apa diberi bumbu? Ini kan nasib seseorang, seseorang yang sudah diadili, dibuka di depan persidangan. Tapi kemudian mengapa harus ditambahkan bumbu-bumbu lagi? Yang bumbu itu tidak dipikirkan dampaknya kepada keluarga, kepada Ibu Putri sendiri yang masih mengalami depresi, kepada anak-anaknya, dan kepada keluarga besarnya. Kalau memang itu tidak ada buktinya dan hanya bumbu, seharusnya tidak patutlah, tidak perlu disimpulkan demikian. Bahkan di dalam tuntutan disebutkan bahwa kejadian kekerasan seksual itu tidak ada, tetapi yang terjadi di Magelang adalah perselingkuhan. Nah, ini kami sebagai tim kuasa hukum juga sudah membantah, menolak dengan tegas. Juga di pledoi pribadinya Ibu Putri juga sudah ditegaskan bahwa itu tidak benar, itu hanya hoax dan itu fitnah. Kalau dari saya itu mungkin tambahan sedikit lagi bahwa kita tidak bisa lupa ya, kalau kita itu punya undang-undang TPKS yang mengakui bahwa keterangan terdakwa itu harus dianggap benar ketika didukung oleh bukti yang lain. Bukti yang lain itu adalah bukti psikologi. Jadi tidak harus ada saksi ataupun visum, tetapi bukti dari ahli psikologi ataupun psikiater yang menyatakan bahwa korban KS ini tidak berbohong, keterangannya itu kredibel, yaitu harus dianggap bahwa memang itulah yang terjadi. Ya. Jadi begini, konstruksi besar dari tuduhan jaksa itu kalau kita sederhanakan ya, konstruksi besar tuduhan dari penuntut umum terhadap Bu Putri itu adalah
Bu Putri dituduh bersama-sama melakukan pembunuhan berencana bersama-sama dengan Verdi Sambo dan yang lain-lainnya. Kemudian penuntut umum untuk membuktikan konstruksi besarnya itu dia membangun argumentasi seolah-olah Bu Putri ingin menutupi peristiwa yang sebenarnya yang terjadi di Magelang. Makanya kalau banyak yang bertanya kenapa kami sejak awal fokus pada peristiwa kekerasan seksual, karena memang itulah inti dari banyak fakta yang kita lihat dan kita ikuti selama proses persidangan ini. Penuntut umum ingin memutarbalikkan itu seolah-olah kekerasan seksual tidak ada. Sementara penuntut umum hanya menggunakan satu hasil poligraf yang tadi sudah kita jelaskan itu cacat hukum. Prosedurnya cacat dan legitimasi dan validitasnya juga bermasalah. Tetapi tadi kami juga uraikan, kalau kita simak bersama, inti dari masalah ini terkait dengan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati itu didukung oleh 4 jenis alat bukti. Kami ingin sampaikan pada semua pihak bahwa hukum acara pidana kita, kalaulah kita hanya menggunakan KUHP ya, kita menggunakan hukum acara pidana itu dikenal 5 alat bukti. 4 diantaranya, 4 jenis alat bukti diantaranya itu mendukung bukti bahwa adanya dugaan kekerasan seksual di Magelang. Jadi ketika kami membuktikan itu mestinya sudah runtuhlah konstruksi paling dasar dari tuduhan penuntut umum. Namun kami juga menguraikan secara lebih rinci tuduhan-tuduhan peran Bu Putri sejak dari Magelang sampai dengan di Jakarta. Itu kami tunjukkan, kalau bisa kita klasifikasikan beberapa tuduhan itu terbagi pada sekitar 3 klasifikasi ya. Satu, ada tuduhan yang hanya didasarkan pada asumsi. Jadi tidak didukung oleh bukti-bukti, bahkan bertentangan dengan bukti-bukti yang lain yang muncul di persidangan. Yang ada hanya asumsi. Kemudian ada tuduhan-tuduhan yang hanya disandarkan pada satu keterangan saksi. Apakah boleh satu keterangan saksi digunakan sebagai dasar? Undang-undang mengatur tidak boleh kalau keterangan saksi tersebut berdiri sendiri dan tidak berkesesuaian dengan yang lain. Dalam konteks perkara ini kami menemukan banyak sekali penuntut umum menggunakan atau bersandar pada satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tersebut, yaitu keterangan saksi Richard Eliezer yang sejak awal memang kami pertanyakan validitasnya. Bukan berarti semua keterangan Eliezer itu tidak layak dipercaya ya. Kita harus menguji setiap keterangan setiap saksi, semua saksi apakah berkesesuaian dengan bukti lain atau tidak, berdiri sendiri atau tidak. Itu poin kedua tadi. Tuduhan penuntut umum disandarkan pada keterangan saksi yang berdiri sendiri. Poin ketiga, apa yang kami sebut dengan penuntut umum itu melakukan manipulasi terhadap peristiwa yang terjadi. Peristiwanya benar terjadi, tetapi maknanya dimanipulasi seolah-olah itu bagian dari perencanaan. Kita lihat misalnya ada peristiwa Kuat nyetir dari Magelang menuju perjalanan di Jakarta di sebagian perjalanan. Peristiwanya benar, tapi ditafsirkan secara manipulatif seolah-olah itu perintah atau arahan dari Bu Putri, seolah-olah itu bagian dari perencanaan. Jelas dalam bukti-bukti di persidangan tadi kami uraikan tidak ada satupun bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Soal pengamanan senjata yang dilakukan oleh Ricky di Magelang, peristiwanya benar terjadi, tapi dimanipulasi seolah-olah itu bagian dari perencanaan dan disuruh oleh Bu Putri. Tidak ada satu bukti pun yang mendukung hal tersebut. Soal apa lagi? Bu Putri ganti baju atau sebelumnya Bu Putri pergi isolasi dari rumah Saguling ke rumah Duren 3. Peristiwanya benar, Bu Putri pergi ke sana, tetapi tafsirnya dimanipulasi seolah-olah itu menggiring terdakwa, menggiring korban untuk
ke lokasi eksekusi. Dan selain manipulasi, bahkan bertentangan dengan banyak bukti yang lain. Nah, inilah yang kami sebut dengan kita sedang mencari kebenaran material. Kalau kita mencari kebenaran material, maka setiap fakta harus kita uji. Tidak mungkin sebuah kebenaran lahir dari tuduhan yang bersifat asumsi, tuduhan yang hanya disandarkan pada satu orang saksi, atau tuduhan yang manipulatif. Nggak mungkin kebenaran material bisa terwujud di sana. Kalau kebenaran material tidak terwujud, bagaimana mungkin kita bicara tentang keadilan? Dalam konteks itulah kami ingin mengajak kita semua, mengajak majelis hakim terutama, ayo kita lihat fakta dan bukti-bukti yang ada tersebut. Bu Putri menyampaikan baik di pembelaan pribadi ataupun melalui kami di kuasa hukum, orang yang bersalah melakukan pembunuhan itu harus dihukum seadil-adilnya. Tapi orang yang tidak bersalah apakah juga harus dihukum? Hanya karena ia dipersepsikan ikut terlibat sejak awal. Hanya karena ada gelombang besar kebohongan yang dibuat sedemikian rupa, tuduhan, cemoohan, dan cacian yang mempengaruhi dan merusak cara berpikir kita. Tentu tidak, tetap harus dipilah secara jernih mana yang merupakan pelaku dengan bukti-bukti yang ada, mana yang bukan merupakan pelaku. Bisa saja dalam satu situasi tertentu, misalnya di tempat ini terjadi pembunuhan, apakah semuanya jadi tersangka? Tentu tidak, harus dilihat peran dari masing-masing. Kalau bersama-sama melakukan harus dilihat apakah ada meeting of mind, kesamaan kehendak atau tidak. Akhir kata kami ingin sampaikan pada majelis hakim ucapan terima kasih tentu saja karena kami sudah melaksanakan semua ikhtiar secara profesional, secara objektif, menyampaikan bukti-bukti, menguji bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sampai menyusun pledoi yang kami serahkan tadi. Jadi selain hard copy tadi kami serahkan juga soft copy-nya ya sesuai dengan permintaan jaksa penuntut umum, itu sebagai bentuk support kami juga untuk agar kita bersama-sama antara penasihat hukum ataupun jaksa penuntut umum berupaya mencari kebenaran material. Tadi kami juga sampaikan kami memang berbeda, mungkin perbedaan antara penasihat hukum dengan jaksa penuntut umum itu bisa sangat seperti perbedaan yang sangat signifikan ya, diametral dalam bahasa kami tadi. Tetapi kami saling menghormati. Penasihat hukum kami menghormati jaksa penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya. Soal berat rendah itu pelaksanaan tugas mereka, tetapi kami punya hak untuk menjelaskan posisi yang sebenarnya kasusnya seperti apa dan memulihkan hak-hak dari terdakwa. Kurang lebih seperti itu konstruksi besarnya. Kami menyarankan semua pihak melihat bagaimana rincian dari fakta-fakta yang terbukti di persidangan agar kita tidak keliru mengambil kesimpulan, agar tidak terlalu terburu-buru menuduh atau menghakimi seseorang yang belum tentu bersalah, agar tidak terburu-buru mencaci maki orang yang jangan-jangan ini adalah korban, jangan-jangan dia benar-benar adalah korban kekerasan seksual di dalam konteks ini, tapi sudah kadung dicaci maki karena berbagai faktor. Kalau itu sudah terjadi, Bu Putri tadi bilang sudah memaafkan, karena itu kami semua mengajak, ayo kita lihat kembali fakta-fakta yang muncul di persidangan. Inilah yang kami sebut dengan pendampingan hukum secara profesional dan objektif. Seluruh ikhtiar sudah kami lakukan secara profesional. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Ada permintaan garis polisi di 46 diminta dicopot, alasannya apa Bang? Ya sebenarnya kalau kasusnya sudah selesai kan garis polisi itu kan tidak dibutuhkan lagi. Bahkan di salah satu pembicaraan kami dengan Bu Putri juga, di sana kan ada beberapa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan perkara. Kalau ada teman-teman yang masuk ke dalam itu kan ada beras juga ya di dapur, itu kan juga sebenarnya bisa disumbangkan ke pihak yang membutuhkan. Kemudian ada barang-barang lain yang juga sudah tidak relevan dan hakim juga sudah melakukan pemeriksaan setempat. Jadi akan lebih baik kalau lokasi tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tapi itu kembali kepada majelis hakim ya, ini permintaan dari kami dan tentu nanti kita tunggu bagaimana sikap majelis hakim dalam putusannya.
Maksudnya, tapi secara pribadi ada tanggapan nggak dari Pak Ferdi Sambo menanggapi tuntutan untuk Putri Candrawati dan juga sebaliknya Bu Putri menanggapi tuntutan untuk Ferdi Sambo? Ada tanggapan secara pribadi terhadap penasihat hukum dari keduanya? Saya ini kan kuasa hukum dari Bu Putri ya, jadi terkait dengan aspek itu kami masih fokus karena waktu yang diberikan itu kan terbatas sekali. Kami hanya punya waktu 1 minggu untuk kemarin untuk menyiapkan nota pembelaan tersebut dengan segala buktinya. Jadi kami fokus di sana, belum banyak komunikasi lebih lanjut terkait aspek-aspek di luar perkara. Saya kira mungkin cukup dulu ya teman-teman. Tadi sudah banyak sekali kita sidang dari pagi sampai dengan sore ini. Semoga kebenaran material benar-benar bisa kita dapat. Terima kasih. Terima kasih.